Selamat datang di Kampus Hijau IAIN Langsa. IAIN Langsa merupakan satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Kota Langsa, yang berdiri sejak tahun 1980 dari hasil keputusan Seminar Sejarah Islam di Rantau Pertamina, Kuala Simpang. Zawiyah Cotkala diadopsi dari nama lembaga pendidikan tinggi terbesar di Asia Tenggara pada abad keempat Hijriah. Tepat pada tanggal 14 Oktober 1980, Cotkala membuka kelas perkuliahan pertama yang ditandai dengan peresmian Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Dakwah dengan jurusan Penerangan Agama Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah kalau sehat. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat agar kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas supaya memimpin doanya. Dipersilakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru kita beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Kemudian kita akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah siswa Bapak hadir semua atau ada yang tidak hadir ya? Ahmad Paujan hadir? Tidak. Tidak hadir. Dika? Tidak, Pak. Eva? Hadir, Pak. Febriana? Hadir, Pak. Tiur? Hadir, Pak. Putri? Hadir, Pak. Siti Jubaida? Hadir, Pak. Dan setelah itu marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bukti cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk raya. Silakan. Kepada teman-teman dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, terima kasih kepada Nanda yang sudah memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan selanjutnya saya akan memberikan gambaran tentang materi pada pagi hari ini, yaitu tentang TPACK, teknologi pedagogik, ya, konten dan knowledge. Tenang, berarti di sini kita mengedepankan yaitu tentang project, ya. Hari ini kita belajar tentang PJBL, ya. Yang dimana disandingkan dengan TPACK, kita menggunakan adab menggunakan media sosial. Ya, di situ bab 3. Nah, di situ tentang kita mempelajari pembelajaran sebelumnya, ya, tentang apa? Menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Ya. Nah, tawuran antar pelajar itu dipicu oleh apa? Media sosial. Satunya itu dari WhatsApp, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Ya, setelah mempelajari tentang adab menggunakan media sosial, ada beberapa yang harus kita capai
Ya. Tujuan pembelajaran, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami manfaat menghindari penyakit sosial. Penyakit sosial ini banyak, ya. Penyakit sosial itu banyak. Salah satunya di situ ujaran kebencian, ya. Itu termasuk penyakit sosial. Kemudian memahami adab bermasyarakat dan etika digital dalam Islam. Yang baik itu bagaimana, ya. Nah, setelah mencapai dengan pembelajarannya, maka tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menjelaskan adab menggunakan media sosial. Peserta didik dapat menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Kemudian peserta didik dapat meyakini adab, ya, keselamatan bagi penggunanya. Penggunanya siapa? Kita diri sendiri, ya. Karena media sosial bisa menjadi kawan kita, bisa juga menjadi musuh kita. Ya. Karena media sosial di sini banyak, ya. Kalau kita tidak beretika dalam bermedia sosial, maka bisa mencelakai diri kita. Kita tidak senang dengan orang lain, tetapi kita unggah di media sosial, kita tidak tertuju kepada siapa, tetapi orang tersebut merasa ketika buka misalnya Facebook, ya, kita di situ mengupload sesuatu, apa yang Anda pikirkan, kemudian kita tulis bla 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 bla, ya. Nah, setelah itu ada orang sedang membuka, tidak berteman dengan kita, tetapi mereka membuka media sosial. Alhasil apa dia di situ kok merasa tertuju kepada saya misalnya. Nah, secara tidak langsung apa yang tadi kita unggah di media sosial, tetapi tidak tertuju kepada seseorang, tetapi seorang itu merasa bahwasanya kata-kata itu tertuju pada dirinya. Ya. Maka kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Saya sampaikan tadi, bisa menjadi kawan kita, bisa menjadi musuh kita. Begitu juga kita bisa bermedia sosial, berinteraksi dengan banyak di luar dari masyarakat yang mungkin sedang kita hadapi, ya. Karena media sosial sampaikan tadi bisa menjadi kawan, bisa juga menjadi lawan atau bisa menjadi musuh. Oke ya, teman-teman. Nah, setelah belajar ini Bapak akan menayangkan video yang nanti akan kita amati bersama. Berikut ini. Setelah kita mengamati video tadi, ada beberapa pertanyaan nanti akan saya sampaikan, ya. Pertanyaannya, apa dampak negatif menggunakan media sosial dengan berlebihan? Ada bisa menjawab? Ya, Pak. Oke, silahkan dijawab. Gangguan mental, perbandingan diri yang tidak sehat, kecanduan, penurunan produktivitas, kurangnya perhatian pada lingkungan sekitar, risiko cyberbullying dan penipuan. Oke, terima kasih pada saudari Tiur yang sudah memberikan jawabannya. Aku dulu. Bagaimana penerapan karakter dalam adab bermedia sosial? Oke, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Menggunakan bahasa yang baik, menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan, menghargai hasil karya orang lain, tidak mengumbar informasi pribadi secara berlebihan, menghindari prasangka buruk, gibah, dan fitnah, melakukan cross-check sebelum berpendapat, menghindari adu domba, tidak menuliskan komentar buruk di postingan orang lain, menjaga sopan santun, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Oke, terima kasih. Kita beri hapus terlebih dahulu ya. Kita lanjut, ya, dengan pembagian kelompok, ya, karena hari ini kita akan menggunakan metode PJBL atau project yang mana nanti hasilnya
akan dipresentasikan oleh anak-anak Bapak semua ya. Jadi silakan Ananda untuk membuat kelompok ya. Yang di sini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang di sebelah sana atau yang sebelah paling kiri itu kelompok 3. Silakan untuk membuat kelompoknya. Ya, silakan. Kemudian kita akan membuat jadwal pembuatannya. Berapa waktu yang kita butuhkan? Bisa 45 menit? Bisa? Oke ya. Pelaksanaannya berarti kita membuatnya dalam waktu 45 menit ya. Kurang dari 45 menit atau sisa waktu 15 menit nanti kita akan menggunakan presentasi. Kemudian nanti Bapak akan mengecek hasilnya. Maka kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai. Kemudian nanti yang sudah selesai terlebih dahulu bisa presentasikan hasil karyanya. Ya, kita menggunakan proyeknya yaitu tentang media yang berbasis digital, yaitu menggunakan aplikasi Canva ya untuk membuatnya. Bapak akan membagikan LKPD-nya, lembar peserta kegiatan peserta didik yang nanti akan Ananda kerjakan ya. Untuk kelompok 3 itu tentang ujaran kebencian. Kelompok 2 bijak dalam menggunakan media sosial ya. Kemudian yang kelompok 1 tentang etika bermedia sosial. Silakan kepada masing-masing kelompok untuk menggunakan media sosialnya atau aplikasi apa saja yang bisa membuat baik itu poster, baik menggunakan TPACK, teknologi pedagogik, konten dan teknologi. Kegiatan kelompoknya sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai? Belum, kelompok 1 sudah selesai? Dan kelompok 3? Sudah. Kelompok 2? Sudah, Pak. Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan judul jangan ada ujaran kebencian. Ujaran kebencian di media sosial harus dihindari karena dapat berdampak negatif pada moral, kerukunan sosial, dan demokrasi. Ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, dan hasutan. Untuk mencegah ujaran kebencian di media sosial, kita dapat menyadari dampak ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat berdampak negatif pada korban seperti stres, trauma. Yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kita beri tepuk tangan. Terima kasih pada kelompok 3. Ada yang mau bertanya tentang hasil presentasi kelompok 3? Ada yang bertanya? Oke, silakan. Langkah penanganan ujaran kebencian itu apa? Langkahnya ada dua. Pertama, melakukan tindakan preventif. Kedua, penyelesaian dengan tindakan penegakan hukum yang mengacu pada undang-undang nomor 1 dan menggunakan transaksi elektronik
Tidak. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memberikan hasil pertanyaan dari kawannya. Silakan pada kelompok 3 untuk duduk kembali. Kemudian kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etika bermedia sosial adalah jaga kesopanan dan saling menghargai, gunakan bahasa yang sopan dan hindari kata-kata kasar, hargai pendapat orang lain meskipun berbeda pandangan. Hindari menyebarkan hoaks, periksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum pasti. Jaga privasi dan keamanan, hindari membagaikan informasi pribadi dan sensitif. Pikirkan kembali sebelum mengunggah konten yang bersifat pribadi. Bijak dalam memberikan komentar. Komentar adalah dengan konstruktif, bukan untuk menjatuhkan. Jika ada kritik, sampaikan dengan sopan dan tetap positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan hasil presentasinya. Ya, dari kelompok 1 ada yang mau dipertanyakan dari kawan-kawannya, silakan. Bagaimana melindungi diri dari bahaya di dunia digital? Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawabnya. Melindungi diri dari bahaya digital yaitu cyberbullying, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan hasil pertanyaannya. Oke, kita beri aplaus terlebih dahulu. Ya, kepada kelompok 1, silakan untuk duduk di tempatnya. Terima kasih kepada Nanda yang sudah mengerjakan proyek kita pada pagi hari ini tentang adab menggunakan media sosial. Ya, adab menggunakan media sosial melalui media Canva yang sudah presentasikan tadi. Ya. Dan terima kasih pembelajaran pada pagi hari ini ya tentang adab menggunakan media sosial yang tadi sudah kita bahas dari awal sampai dengan akhir. Alhamdulillah semuanya mencapai dengan target. Ya. Kemudian marilah kita simpulkan bersama kegiatan kita pada pagi hari ini tentang adab menggunakan media sosial. Silakan kepada Ananda yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran adab menggunakan media sosial. Silakan. Kesimpulannya yaitu media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Oke, terima kasih kepada Nanda yang sudah menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Kemudian, apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Terima kasih ya. Kemudian, kegiatan mana yang paling kalian senangi dari media sosial ini? Bagaimana menggunakan media menjadi yang paling disenangi? Apakah menggunakan dari WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya? Mana yang paling kalian senangi? TikTok. Ya. Kegiatan mana yang paling kalian sulit dipahami? Apakah menggunakan aplikasi Canva, kemudian CapCut atau KineMaster? Mana yang paling sulit untuk kalian pelajari? KineMaster. Ya, terima kasih pada Nanda yang sudah selesai membuat proyeknya pada pagi hari ini. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya yaitu tentang mencontoh ulama Indonesia yang mendunia. Ya, bisa nanti kalian cari di media sosial untuk bahan pembelajaran selanjutnya. Ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.